Saya baru saja ikut simposium internasional dan banyak sekali orang-orang asing dan juga Indonesia yang tidak tahu. Ketika diberitahu mereka shock. Kesimpulannya begini, saudara-saudara. Ini keadaan genting sekali. Genting sekali. Ya, genting sekali. Bahkan negara kita cukup pecah. Karena dari pihak utara banyak yang tidak tahu. Dari pihak fungsi banyak yang tidak tahu. Sedangkan ini bisa mengancam keamanan nasional kita. Ya. Dan kita punya waktu sampai tanggal 1 Desember. Apabila kita tidak menentukan sikap, maka program ini akan binding artinya akan dijalankan. Dan ada aturan ketika ini dijalankan, maka mereka yang menjalankan program ini dari WHO bisa melakukan apa saja, termasuk memberi obat, memberi vaksin, dan kita nggak bisa tolak, kita dijajah. Kita hanya punya waktu tanggal 1 Desember. Dan kita harus masukkan file, pemerintah harus memberikan sikap. Sikapnya adalah kita sebenarnya tidak mau mengikuti program ini, tapi kita sebagai kontrol group saja, membanding. Artinya negara-negara yang mau pakai obatnya silakan, kita nggak bisa dibandingkan. Karena eksperimen itu sama seperti dua grup, dan di eksperimen dan yang tidak di eksperimen. Dan kita pegang tidak eksperimen ada kontrol group. Saya khawatir kawan-kawan di tentara, kawan-kawan di intelligence, kawan-kawan di Department Defense belum menyadari bahaya dari sini. Karena teknologinya ini sangat berbahaya untuk keamanan nasional. Di Sri Lanka ketika ini dilakukan sekarang kaki demam berdarah naik menjadi 300% hari ini. Jadi saya mohon banget sama saudara-saudara bergabungan untuk segera putuskan. Kami dengan Pak Dewa dan beberapa perwakilan asing sudah bertemu dengan gubernur. Beberapa pejabat gubernur mengatakan saya tidak setuju. Tapi dia yang mengumumkan. Karena saya punya teman yang kerja di St. Children, saat ini nyamuk-nyamuk itu sudah ada di Ufina. Jadi sekalipun gubernur yakin, jadi dia akan menandatangani, kalau itu dilepaskan bagaimana? Karena kita berada dalam keadaan battle sekarang. Ini peperangan. Sadar atau tidak, ini adalah peperangan biologis. Sadar atau tidak? Kalau kita hanya mengatakan saya tidak menandatangani, mereka nggak akan jalan. Siapa bilang? Mereka sekarang saya kasih tahu lokasinya ada di mana. Mereka ada di Rovina. Nyamuk-nyamuk itu kan di Rovina akan disebarkan tanggal 14. Gubernur dan Kapolda harus sekarang ini kita akan sinar nyamuk-nyamuk di lingkungan masyarakat. Saya sudah menyatakan kemarin di Bali TV, tapi dipotong. Saya bilang kalau wali kota masih meneruskan, itu sebagai seorang pejabat negara, dia mengatakan kita lihat aja hasilnya, kita coba bagus atau enggak. Dari Departemen Wisata mengatakan bahwa ini untuk pengayaan, nggak apa-apa. Gila emang kepalanya semua. Mau jadi eksperimen, fleksibilitas. Pejabat negara, saya ini nggak pernah menjabat sebagai pejabat. Dia punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Kalau dia nggak ngerti teknologi ini, karena dia nggak bisa baca, nggak ngerti, tanya sama ahlinya. Jangan mengizinkan. Pejabat-pejabat kayak ini harus disu. Dan kita nggak usah takut. Nasib dari bangsa kita ini tergantung dari kita. Jadi jangan hanya ngomong doang, jangan hanya WA doang. Positif, bergerak. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan ada vertiasis, kaki gajah. Kepalanya akan mikrohidrosefalus seperti ibu yang hamil. Karena semua program dari World Positive Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, terima kasih kawan-kawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa lagi gila ini Menteri?
dibawa ke international court. Dan kita tanpa karena tidak ada concern dari rakyat, tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang tidak tahu apa-apaan ini. Saudara-saudara ngerti nggak tentunya kenapa duduk press conference ini? Ngerti nggak? Anak cucu saudara itu bisa sakit, bisa musnah. Saya seorang saintis, saya punya data semua, bahwa program ini dan plan. Saudara-saudara kalau baca di Meksiko dan juga termasuk dalam program ini ada pesawat terbang terus kembali. Kenapa? Karena pesawatnya dimasukin jutaan nyamuk. Bill Gates mengatakan di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai dalam mosquito, baca itu mulut dan Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais baca itu. Jangan tidur, Bill juga jangan tidur, Bais jangan tidur. Saya tidak marah, saya kesal banget. Bodoh benar ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaan. Pengkhianat kok. Mengerti nggak ini bahaya? Masa dikatakan kita coba aja, kita lihat hasilnya eksperimen. Emang kita uji percobaan? Kalau kita tidak menghentikan ini, ke WHO tanggal 1 Desember, maka ini binding. Mereka mau bikin vaksin dan waktu kita harus nurut. Kalau nggak kita di penjara, kita harus menyatakan sikap. Dan kita hanya bisa apel setelah 2 tahun, tahun 2025. Sementara itu kita udah gopekkan mati semua. Saya nggak menghasut, saya punya datanya. Saya ada 11.000 saintis di belakang saya. Saya punya 7.000 dokter di belakang saya. Saya punya 1.000 lawyer internasional. Saya nggak pernah bicara seperti ini. Saya kecewa banget. Saya sudah ketemu sama gubernur, janji kami saya bilang, Pak, please, bikin announcement. Sampai hari ini nggak bikin announcement. Gimana kalau besok dilepas? Karena ini musuh mereka semua. Musuh yang memakai, ada orang asing di situ dan ada orang Indonesia yang bodoh-bodoh yang mau dikenalan. Maaf saya bicara seperti ini. Saudara-saudara bangun. Ngerti kenapa ini? Bukan hanya nulis saja berita atau kirim. Ngerti ini. Kita nggak bisa ngomong hal selesai. Keadaannya genting banget. Kalau saudara punya anak ada di tepi jurang mau bunuh diri, saudara biarin. Sama, saya juga begitu. Karena sebagai ilmuwan saya ngerti banget. Saya bisa challenge semua ilmuwan yang pro sama aku, termasuk saya juga saudara-saudara. Saya waktu itu sebulan yang lalu saya menghubungi Menteri Kesehatan. Saya bilang, Menteri Kesehatan, tolong gunakan seluruh kemampuanmu untuk menghentikan program ini. Lalu dia bilang, oke, saya akan kirim saintis yang bikin dari Jogja. Kita dari Forum Navigator Bangsa bikin forum itu. Di sebelah kanan saya saintis world class, ada mobilator Nobel Prize. Di sebelah kiri saintis dari Universitas Gajah Mada. Ada rekamannya, saudara lihat. Setelah 30 menit, Profesor Utari, Dr. Marsito yang memimpin, permisi semua ngabur, dan kita kasih jawaban. Saya nanya sederhana, kalau anak sudah memimpin, hasilnya setelah 3 tahun, apa? Ada jaminan nggak? Nggak ada research-nya. Dibilang di Jogja katanya turun 77%, iya turun cuma 1 tahun. Mana hasilnya yang kedua? Tahun kedua aja enggak? Di Sri Lanka juga begitu, turun, tahun kedua naik. Kita nggak bisa bodoh. Kita harus naikkan kesadaran kita. Dan kesadaran itu hanya bisa kalau kita punya courage. Saya ngomong ada dasarnya, bukan marah ada dasarnya. Ada dasarnya. Itulah sebabnya ketua kita dan Dr. Bangsa untuk mengadakan forum ini. Saya harap Pak Dharma juga ngomong seperti saya. Itu aja yang saya sampaikan. Urgent. Negara kita bisa terbelah nanti antara yang pro dengan Bill Gates sama yang kita tahu yang orang-orang yang punya conscious tinggi yang tahu dia rencana apa. Saya
juga bilang, Bill Gates bilang sendiri, untuk perang tidak tentu bagi serdadu itu dari mulut dia sendiri. Cari di YouTube tuh, kalau saya kasih. Serdadu yang dipakai dalam mosquito. Saya cerita lagi, tahun 2010 Bill Gates dia bikin paten. Patennya apa? Mengkomputerisasi tubuh manusia, mendaya transmisi. Melalui apa? Melalui nyamuk. Begitu saudara digigit bisa dikontrol. Dia udah patenin tahun 2010 dan di dalam patennya dia mematenkan bahwa tidak bisa dituntut. Dilarang. Dia mematenkan paten kalau ada yang negatif tidak bisa dituntut. Jangan lupa Indonesia tahun 2045 akan jadi superpower. Kira-kira negara lain pengen nggak menjadi superpower? Enggak. Bali itu tidak pakai APBN. Bali yang biayanya itu dari Australia, UNSP. Dan yang paling banyak disebar dari seluruh Indonesia selain 5 kota. Di Bali 200 juta saudara-saudara dikirim itu. Dan dalam 4 bulan dia akan berkembang biak jadi 15 miliar kamu. Kalau rakyat Bali ada 2,5 juta dibagi 15 berapa? Satu orang 600.000 nyamuk. Ngerti nggak itu? Ini bukan sekedar press conference tentang ngerti nggak? Bangsa kita bisa terbelah gara-gara ini. Jadi tolong dari Pak Ais tadi teman-teman coba kali itu teknologinya namanya IPT, Internet Protocol Transmission. Semua nyamuknya itu akan dibikin melalui Internet Protocol. Untung di Bali sistem internetnya masih jelek. Nanti di Bali akan dibikin smart city apa? Karena internetnya bagus, dikontrol semua. Kita jadi humanoid. Coba saudara lihat di Maui. Maui itu kayak Bali, kota turis. Bulan Maret yang lalu dikirim nyamuk-nyamuk seperti ini. 5 bulan kemudian nggak bisa dikontrol. Apa yang terjadi? Dibakar. Saya sudah mempelajari, saya tinggal di Bali 2 bulan untuk meneliti. Saya punya semua rekamannya. Air di Bali sekarang tinggal setengah. Sama, di Maui waktu itu juga tinggal setengah. Di Maui kebakaran, di Bali kebakaran. Kalau hujan itu dibakarnya bukan di permukaan, di dalam. Berarti ada laser yang memakai by design. Saudara pikir ini science fiction. Ini bukan science fiction. Kalau Bali jadi korban, tidak ada lagi tulisan hukum yang datang. Dan tidak ada yang datang ke Indonesia. Mau begitu? Makanya kalau kita berhasil di Bali, baru kita minta ini rumah kota dihentikan, lalu seluruh Indonesia dihentikan. Lalu kita minta 12 negara yang jadi benar dihentikan. Indonesia bisa situ, mulai dari Bali. Dan saya mau mengucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya Pak Dewa. Saya baru Pak Dewa baru 5 hari. Beliau tuh sampai setengah menangis ke gubernur. Pak, please Pak, kita minta waktu 5 menit aja. Luar biasa kita. Saya minta saudara-saudara dulu. Saudara-saudara dulu. Karena ini menyangkut juga istri saudara, suami saudara, dan anak saudara, dan kita cintai. Sekian, terima kasih. Maaf, ada salah kata. Tapi yang salah kata, kalau pejabat-pejabat di Bali ini, seperti gubernur, seperti wali kota, membiarkan besok usaha saya tutup. Catat itu. Karena mereka sudah disumpah untuk membela kebaikan untuk rakyat. Jangan memutuskan sesuatu yang tidak tahu. Jadi itu sikap gladiator bangsa. Setuju kan? Sama deh. Kami bikin gladiator bangsa kenapa? Namanya gladiator bangsa itu dibikin. Kalau dulu gladiator itu perang pakai otot. Gladiator bangsa misalnya untuk dapat gladiator orang Indonesia yang punya otak yang cemerlang dan punya keberanian, calon-calon pemimpin di masa depan. Dilihat yang berikutnya, yang datang untuk masuk semua, termasuk orang presiden Amerika kita ikutnya juga orang-orang yang cerdas di situ. Saya pengen saudara jadi gladiator bangsa, jadi pemimpin seperti Pak Dewa. Baik, terima kasih banyak Prof. Rijal.